Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya coba mengupas kisah sejarah sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab merupakan sosok sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling ditakuti oleh setan. Pemilik nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Izzi bin Rabah bin Qirat bin Razah bin Adi bin Aab bin Lu'ay al-Quraisy al-Adawi itu merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar. Sebagai seorang pemimpin yang adil dan tegas, Sayyidina Umar bin Khattab memiliki keimanan yang kuat. Saking kuatnya, setan pun takut kepada Sayyidina Umar. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi sebagai berikut. Wahai Ibnul Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah setan bertemu denganmu di suatu jalan melainkan ia mengambil jalan yang lain dari jalanmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 3480. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi sosok yang paling disegani dan ditakuti. Ia terkenal dengan sikapnya yang berani dan sangat bijaksana. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya setan benar-benar takut padamu wahai Umar. Tatkala aku duduk, budak wanita itu memukul rebana, lalu masuk Abu Bakar, Ali dan Utsman. Dia masih memukul rebana. Tatkala dirimu yang datang, budak wanita itu melemparkan rebananya." Saking kuatnya Imam Umar bin Khattab, dirinya enggan terperdaya oleh urusan dunia. Kedudukannya di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh tinggi. Sampai-sampai Sayyidina Umar diberikan gelar Al-Faruq yang artinya sang pembeda. Sebagaimana disebutkan dalam buku Menerima versus Menentang oleh Asri Wulantini. Singkat cerita, Sayyidina Umar bin Khattab wafat ketika ia hendak mengerjakan sholat subuh di mihrab pada Rabu 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Umar ditikam oleh seorang majusi yang bernama Lu'lu'ah atau Fairuz yang berasal dari Persia. Setelah tragedi penusukan tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab kemudian dibawa ke rumahnya sebelum matahari terbit. Terkadang ia pingsan dan terkadang ia sadar. Ketika Umar diingatkan mengenai sholatnya, beliau berkata, "Tidak ada keislaman bagi siapa saja yang meninggalkannya." Saat itu juga Umar segera mengerjakan sholatnya. Setelah selesai sholat, ia bertanya kepada sahabatnya, siapa yang menikam dirinya. Alih-alih marah, Umar justru berkata, "Alhamdulillah, yang menjadikan wafatku adalah orang yang mengaku beriman, tapi ia tidak pernah bersujud kepada Allah," ujarnya. Setelah tragedi penikaman, Umar bin Khattab sempat bertahan hidup selama 3 hari. Menjelang ajalnya, Umar lantas meminta putranya Abdullah bin Khattab untuk meminta izin kepada Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dirinya dimakamkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Setelah diizinkan, Umar lalu menghadap dirinya kepada Allah dan berdoa, "Ya Allah, aku telah melelahkan diriku sendiri dan telah melarang keluargaku dari kenikmatan duniawi. Sesungguhnya, aku berharap dapat keluar dari dunia ini dengan tidak membawa satu keuntungan atau beban bagi diriku, dan tidak ada memiliki dosa serta tidak menerima upah sedikit pun." Sayyidina Umar bin Khattab wafat di usia ke-63. Ia menjalankan kepemerintahannya selama 10 tahun, 6 bulan, 5 hari. Itulah tadi sepenggal kisah Sayyidina Umar, sahabat Nabi yang paling ditakuti oleh setan dan iblis. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.